Bahwasannya salah satu latar belakang Nabi ko di Isra wal Mi'rajkan oleh Allah. Nabi pada tahun itu beruntun, diuji, dia musibah di Allah. Sebab istilah wak di kampung Pak Guru, kok nan ameh tu yo tahan uji. Nalo yang bau tahan sapur. Ndak gratis kita mengatuan deni kita ko beriman. Ya Allah, kamilah beriman, kamilah beriman. Tapi kece Allah, ahasiban nasu ayyusraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Apakah manusia itu mengira, kata Allah, kami biarkan saja mereka berkata kami telah beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Nah, diuji Nabi pada musibah ampe macam. Satu, meninggal istrinya. Siapa nama istri Nabi nak? Siti Khadijah. Wah, sapui lo Khadijah nama meninggal ko jauh berbeda jo Khadijah kini. Teh adonan tiba teh Khadijah. Ibu-ibu ada nama-nama Khadijah yang ada. Tidak ada dah, berarti aman. Yang menjadi masalah bukan apa ada nama Khadijah. Ada tu malih dan ustaz nan wa buat payu nama wa lo nak kanai dia pulang na lewat. Ba kelebihan Khadijah yang kena meninggal ko istri Nabi ko, batua berperan sebagai partner oleh Nabi. Nabi banyak dapat masalah. Ibu di rumah Siti Khadijah bisa membantu mencari solusi Pak, untuk mencari solusi masalah suami. Kalau disabui matua Khadijah kinin, suami bermasalah, inyo nama nambah masalah. Nah, tapi tidak Khadijah kampung Salibawan tu wah. Kalau Khadijah si ko yakin namun ndak nak banyak suang badu lai juga namun dia. Di kan tua suami lah kana gertak di atas sana. Di jalan lah kena tilang, lupa malakian elem lah iba bau, tapi tersangkui dia ponda, dia asyik main chip di kan tua jos kater, buru-buru pulang nak
sakana malaki enelem iwe polantas razia kanai tilang tantulah tabak kusui di kantulah kena bantak tadi dua di jalan kena tilang alun bau naso otole tibo di rumah basujo Khadijah rumah Bang PLN kadibayi, uang sekolah pajak kadibayi, iko kadibayi, ko segala naik, iko segala maha. Bukan solusi dari masalah suami yang dicaian, tapi masalah suami yang gadang ditambah pulau dek permasalahan. Yang kedua, Khadijah yang meninggal kote ndak sampili kalian kerja balapi ciri jagung. Lai paham mak tua bahasa lambonya. Khadijah yang meninggal adalah janda kaya yang dinikahi Nabi tapi sangat dermawan. Hartanya, kekayaannya sumbangkan untuk agama Allah, untuk mendukung perjuangan suami. Bahkan kata Khadijah, bu, ketikanya kau meninggal, wahai junjunganku, seandainya saya sudah meninggal, harta kitalah habis, perjuangan engkau belum selesai. Seandainya tulang belulangku ini bisa membantu, engkau galilah, manfaatkanlah tulang belulangku ini. Bantu waktu Khadijah meninggal, ba anda kai buati Nabi deh. Yang kedua di tahun yang sama meninggal pamannya Abu Thalib. Abu Thalib memang berlaku deh pak. Kalau paku kacang balimbiang tampurong lengang-lenggokkan dilegang di anak orang suaso. Anak dipangku kemanakan dibimbing orang kampung dipatenggangkan dengan kampung indah binasu. Anak inyo gadangkan yang kamanakan inyo bimbing sehingga menjadilah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun inyo ndak dapat hidayah, tetap mati kafir. Tapi perjuangan Abu Talib membela kamanakannya Muhammad kok luar biasa Bapak Ibu. Meninggal pula di tahun yang sama. Lah meninggal Khadijah, lah meninggal Abu Talib, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu nan lainnya tu Karena Abu nan banyak jahat bukan dunia. Kecuali Abu Dapur. Balang tehangan ke Nabi. Abu Jahal buat pengumuman, barang siapa yang berkomunikasi dengan Muhammad, barang siapa yang berdagang dengan Muhammad dihukum di tiang gantungan atau dipancung di algojo. Artinya Pak, Nabi dengan kaum muslimin diboikot. Itu musibah ketiga yang dialami Nabi. Yang keempat yang dialami Nabi 3 balik tahun di Makkah. Para pengikut dapat tidak lebih dari 3 balik tahun. Bayangan Mak. Jadi Pak, kok majak kanan elok kok Pak, iyo batu-batu bak melo awal sonsang. Te tahu te awo. Tahu si ko apa namanya? Awo juga. Kalau melo awo sudah batabang supaya lancar membawakan dari pangkak. Coba elo dari ujung. Kalau wawe kan yang nana hendak kau kisar, amode kola mambau gang kanelo. 3 balik tahun di Makkah. Jadi nama buat Nabi bu nampal yang sadia, paling ibu ti Nabi, bukan sekedar kematian Khadijah, bukan sekedar kematian Abu Thalib, bukan sekedar diboikot, tapi yang membuat hati Nabi menangis. Maaf, payah bana mambau gang kanelo. Di saat itu Pak Guru, Allah ingin menghibur Nabi. Diutus 2 petugas suci, malaikat Jibril dan Mikail, untuk mengisra mi'rajkan Nabi Muhammad.
Isra apa artinya nak? Perjalanan Nabi pada malam hari dari Masjidil Haram, Masjidil Haram itu di mana? Makkah. Masjidil Aqsa, Palestina. Le tahu kampung Palestina non? Simpang jalannya tahu? Simpang mapun ke dalam. Itu namanya sama naik Bapak Ibu, kita kena cok lo perjalanan malamnya kok. Malam gini kula perjalanan malam dari rumah menuju Masjid Nur Salam, nur cahaya, salam keselamatan. Orang-orang yang mengisinya berarti ingin selamat. Alhamdulillah bocah lihat mak dari yang hadir kok. Dari kakak yang sekian di kampung Salibawan, ibu perhatian nindak pai, nindak datang ngelekok. Sado nampai lah tibo sado barangkali yang ndak pai dek terpengaruh pesan sponsor. Cik sponsor, Anda jangan kemana-mana. Kami kembali setelah yang berikut ini. Sehingga beliau asik dan Bapak Ibu, yang Mi'raj naik. Kalau yang Isra itu alam manusia. Mi'raj langit 1, langit 2 sampai 7 itu alam malakut, alam malaikat. Sampai di langit 7 turun tangga langit. Kata Jibril lemah ke Nabi Muhammad, Muhammad kalau kateh itu engkau nyelai itu. Kalau ambo sampai ikonya. Kalau kateh engkau nyelai. Kalau ambo ikut lo kateh baduo tabaka ambo tebo teh. Jadi artinya apa-apa ibu-ibu, kalau manusia itu beriman dan bertakwa lebih tinggi derajatnya dari malaikat, dibuktikan oleh Rasulullah. Nah, Mi'raj sampai Sidratul Muntaha sampai Mustawa. Lai tahu nak bara jauh itu. Bara kilometer li tahu ndak tahu lah. Samonya pada itu. Jarak Masjidil Haram Masjidil Aqsa itu 30 hari 30 malam perjalanan onta pada waktu itu Pak. Kalau kini kan aja pesawatnya dari Selatan. Belum lagi naik triliunan kilometer, nggak bisa diperkirakan. Bara waktu yang dibutuhkan Nabi cuma lebih kurang sepertiga malam. Barangke siap Isa sudah kembali sebelum subuh. Makanya orang yang beriman seperti Abu Bakar tidak tercangang ada Pak. Jangankan ini, lebih dahsyat dari ini saya percaya ke Cik Abu Bakar. Maka dia giahlah di belakang nama As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, orang yang membenarkan. Tapi kalau Romo Abu Jahal 3 huruf kalimat yang keluar dari mulut LKB. Kecil Abu Jahal, Abu Lahab, loh kok bisa? Perjalanan sebegitu jauh dalam waktu yang begitu singkat. Kalau Allah yang berkehendak, apa yang tidak bisa? Innama amruhu idza rada syai'an ayyakula lahu kun. Apa nak kehendak Allah? Nah, contoh. Apa kamari dengan Ustaz Fajar kan bawa tas tuh.
Tadi tas apa tu terletak di rumah. Mungkin ada samui yang masuk ke dalam. Tiba di Salibawan, apa ambil peci, Ustaz Fajar keluar alat iko. Yang samui pun keluar. Basuo samui benteng dengan samui kampung Salibawan. Tercangang ke samui kampung Salibawan. Angku dari mana? Ambo dari benteng, tidak samui nan dari benteng. Lo kok bisa? Ba kok bisa lo sampai kemari? Mode tu jauh jarak, onda banyak, oto banyak, aja mencerita yang badutu yang gila nih. Kecek samui kampung Salibawan. Menjawablah samui dari benteng mak tua, tanang je menjawabnya. Kawan, sabar. Jangan kamu emosi kawan. Ambo kamari bukan berjalan tapi diperjalankan. Ambo masuk ke dalam tas Ustaz malu basah. Inya ambil peci, ambo pun keluar. Makanya kita bisa basuh di siko. Kecek sampai kampung Salibawan. Oh mode tu. Itu contoh logika. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, hikmah di dalam setiap musibah yang dialami oleh Rasulullah berbuah manis. Apa manisnya? Dari 25 Nabi dan Rasul yang mendapat kesempatan perjalanan Isra Mi'raj cuman Nabi Muhammad. Inyo sabar, inyo tabah walaupun diuji. Yang kedua, apa buah manisnya? Nabi bisa mencaliak linuriyahu min ayatina, tanda-tanda kebesaran Allah. Ketika berjalan dalam perjalanan Makkah ke Palestina, kepada Nabi diputarkan beberapa pemandangan. Ya. Pertama dicaliak dari Nabi ada nenek-nenek lah tua. Nenek-nenek nan tua ko padusi. Ba bantu tua nenek caliak Nabi pak. Dek tua we idul kuat sampai akan macah kalau tua ketika berjalan. Di kampung Salibawan lain satu orang. Alun ada oleh ya. Kalau tua tu. Tapi aneh yang dicaliak Nabi, sekalipun tuanya mode tu dandanannya mencolok, badannya bakaliau ameh mak tua. Tercangang Nabi wa. Itu sial tu Jibril. Kecek malaikat Jibril Pak Muhammad. Orang tua yang dandan mencolok tu itu adalah perumpamaan dunia. Dunia itu semakin tua, semakin indah, semakin berkilauan, semakin menyilaukan orang-orang yang memandangnya. Aiko ke dunia dan Bapak Ibu, tambah tua tambah berhias, tambah tua tambah mengilau, sehingga banyak wak manusia nang kilau dek dunia. Lupa dengan Allah, lupa dengan rumah Allah. Pikiran dunia, 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 piti. Padahal Bapak Ibu, dunia itu bagi kita, ya, cuma ambil macamnya tuh dunia kok. Pertama pengendali dunia, yang kedua diperbudak dunia, yang ketiga ditinggal dunia, nak sampai meninggal.
yang pengendali dunia, orang nak mencari nan kalapur, mencari nan kabusur, mencari nan untuk, itu pengendali dunia nan orang. Jadi kece Imam Al-Ghazali, kalau ingin engkau mengendalikan dunia, genggamlah dunia itu dengan tanganmu, supaya kamu bisa mengendalikannya. Jangan engkau masukkan dunia itu ke dalam hatimu, karena dia akan memperbudakmu. Kece Imam Al-Ghazali. Mayang lapuk, rumah, kendaraan, pakaian lapuk nak, lapuk. Mayang kabusua, makanan, minuman, mana untuk iswa. Itulah amal ibadah atau amal soleh. Yang kedua, diperbudak dunia. Yang diperbudak dunia, orang yang cuma memikirkan siang malam petang pagi hujan panih, duonya mak dalam pikirannya, kajian duonya, lapuk busuk, lapuk busuk, lapuk busuk, lapuk busuk, lapuk busuk, busuk apa susu lo dia toh. Itu diperbudak dunia. Menghalalkan segala cara untuk menapai suatu tujuan. Kampung kita di atas bukit, you nak? Kalau Allah ingin dalam hitungan cuma 2 atau 3 menit, kita kok bisa diopor kata pila buah di Allah. Kini dua madokate, kalau Allah ingin ditelungkupkan bumi kok masuk awak sadue ke dalam. Tapi dek masih hadonan azan di masjid wak. Dek masih hado yang salat berjamaah. Dek masih hado bayi-bayi yang menyusui. Dek masih hado apa ibu yang menyempatkan malam dengan tahajud. Masih Allah lindungi kamu. Jadi bapak ibu, tabayang dek kita dikajai, tabayang dek kita di melampah. Rumah nan dibangun puluhan juta, ratusan juta. Yang dibangun 5 tahun baru siap. Tapi cuma dalam hitungan 5 menit rata dengan tanah. Siapa yang bisa menahan yang demikian? Cuba panggang bagak wak ke Allah. Cuba panggang kebal wak tu ke Allah. Cuba panggang awak sianu tu ke Allah. Cuba tahan nama dia tu. Jadi Bapak Ibu, di balik bencana demi bencana yang Allah berikan kepada kita manusia, terkandung pesan Allah 3 macam. 1, bertobatlah kepada Allah. Tak ada gadang nendak rata. Tak ada kita manusia ko nendak salah. Setahu Bapak Ibu, selain Nabi Muhammad, sia kita manusia ko nendak berdosa. Tak ada mak kita nendak berdosa. Sagadang-gadang dosa kita mak tua, gampunan Allah lebih gadang dari dosa. Seluas-luas dosa yang pernah kita pague, tapi ampunan Allah lebih luas dari dosa yang pernah kita kerajokan. Makanya kata Allah, segerakanlah bertobat kepada. Yang kedua, di balik musibah Allah tanamkan ke awak, yaitu perbanyaklah zikir dan tingkatkanlah kualitas ibadah. Apalagi ibadah yang langsung diterima Nabi ketika Mi'raj, yaitu sholat. Nak, bara perintah sholat pertama timo Nabi 50
Sanggup tidak? Tidak. Jangan kali 50, 5 je banyak nan herai. Wajar kecek Nabi Musa dia agi saran, agi masukan ke Nabi Muhammad 50 nembang Muhammad. Umai engkau kecil-kecilnya. Umai ambo yo nang kadang-kadang kecek Nabi Musa. Jadi Nabi Musa kemak dalam sejarah keturunannya memang kadang-kadang sampai ke Nabi Nuh. Konon dalam sejarah Bapak Ibu, makhluk yang dikatakan Yajud wa Ma'jud itu ada asbabun nuzulek. Ada umat Nabi Nuh yang paling gadang dan paling tinggi sehingga taga ada di dalam lawik. Lawik itu sangat dadohnya. Kan tak kacil udah ada. Tapi makhluk kok inyo ingin berevolusi, ingin punya keturunan. Ilang akal gajo mencarian. Baala mencarian pasangan untuk ulang tu kadang itu tinggi ya. Akhirnya atas saran Sultan Iskandar Muda Zulkarnain disarankan tolong dibentuk bukit mode wanita. Dibuat goa-goa, diisi di dalamnya daging. Lalu di sanalah makhluk yang bernama Unuk berevolusi. Jadi menjadilah daging-daging itu adalah makhluk yang dinamakan Yajud wa Ma'jud. Makhluk yang ganas, makhluk melata, yang kama biantarana, maha biantanaman, maha ngasihan ayat katikonya lapih kamu kubur. Akhirnya di masa pemerintahan Sultan Iskandar Zulkarnain dengan izin Allah mak ditutuplah dua. Tapi ketika dunia ke kiamat menjelang Dajjal keluar, ini akan dilapih oleh Allah. Nah, kan kadang-kadang orang itu umat engkau Muhammad kecil-kecilnya Nabi Musa bisa lego kadang-kadang itu kecil Nabi Musa jumpa doang. Tak kata lo dah 50 minta kuranglah Muhammad. Akhirnya mak tua singkit cerita minta kurang Nabi ke Allah. 9 kali Nabi pulang payen taruh Allah dengan Nabi Musa. Sekali minta kurang 5. Nak 9 kali 5 berapa? 9 kurang 5 lasu aja menjawab sampai 5. 9 kurang kali 5 berapa? Bagai tematik watang. Lai tuntas. Cuba kanan-kanan lihat 9 kali 5. Bagus. Itu nang berakidah. Kalau ditampik lain Pak Ambodangen suara tiap 5 ampik. Kalau yang benar itu nak biar ke keluar matogang. Biar ke menyambut gigi sadoi de bagi. Kalau yang benar itu pertahankan sampai 5 Pak. Tapi itu. Untuk masa depan Pak Wak. Suat ditanya ada orang, nak, apa agamamu? Islam Pak. Siapa Tuhanmu? Allah. Siapa? Entah Pak ragu deh. 50 kurang sampai 5. Bayar. Tinggal 5 oleh nak. Jadi kecil Nabi Musa, Muhammad minta kuranglah 5 tu balik tu. Banyak umat engkau besok tu nendak 1. Rupa hionya. Tapi Nabi nak mau minta kurang lah bang. Bantun. Alasan Nabi malu ke Allah. Lah terlalu banyak nak cincong. Dari 50 sampai 25. Apa enggak? Nang kedua
Ebat matematik nanti enggak 5. Sekali minta kurang 5 lo. Minta kurang lo ya. Itu habis Tapi banyak jemaah Islam tu nama opek Nabi. Aku salah Nabi Muhammad kau minta kurang sekali lagi baga kain lo. Yang ketiga disyaratkan dari Nabi dengan bencana yang terjadi. Pererat silaturahim. Kompak dalam hidup. Bersatu kita dalam kampung. Dewasa dengan perbedaan. Berkecil rasa permusuh.